warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Zona Gika. Oke, untuk kali ini kita akan membahas materi pertama di semester 1 untuk kelas 11 jenjang SMK sederajat. Untuk materi pertama kita akan bahas yaitu materi matriks. Oke, kita langsung masuk ke matriks. Untuk pertama kita akan bahas pengertian dari matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan atau unsur yang disusun menurut baris dan kolom. Bilangan-bilangan yang tersusun tersebut disebut elemen-elemen atau komponen-komponen matriks. Nama sebuah matriks dinyatakan dengan huruf kapital atau huruf besar. Banyak barisan X, banyak kolom dari suatu baris disebut ordo, matriks atau ukuran matriks. Oke, kemudian lihat contoh berikut. Ini adalah sebuah matriks A. Lihat, itu ada 1, 2, 5, 4, 2, 0, 5, 6, 3, 6, 4, 7. Yang ke samping itu namanya baris, yang paling atas itu baris 1, bawahnya baris 2, bawahnya baris 3. Kemudian yang ke bawah itu kalau di matriks dinamakan kolom. Ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Jangan sampai ketuker ya, intinya kalau yang ke samping itu baris, kalau yang ke bawah itu kolom. Kemudian kalau ada matriks seperti itu, matriks A tersebut terdiri dari 3 baris dan 4 kolom. Maka matriks A berordo 3 kali 4. Ordo itu baris kali kolom. Berarti jumlahnya barisnya karena di sini ada 3, maka 3 kali kolomnya ada 4, maka matriks A berordo 3 kali 4. Oke, untuk secara umum matriks dapat dituliskan sebagai berikut. Misal di situ ada matriks A. Matriks itu kembali lagi ya, dia harus pakai huruf kapital atau huruf besar. Maka di sini A sama dengan dia dari elemen A11, A12, titik-titik A1N. Itu maksudnya A11 itu A di baris 1 kolom 1, kemudian sampingnya A baris 1 kolom 2 dan seterusnya. Kemudian yang A21 itu bawahnya itu maksudnya A pada baris kedua kolom ke-1. Kemudian yang A22 itu maksudnya pada baris kedua kolom kedua. Kemudian misalkan AM1 yang paling bawah itu maksudnya A pada baris ke M kolom ke-1. Paham ya nyampe di sini? Oke. Kalau di matriks A, I, J, I itu sebagai baris sedangkan J itu kolom. Disebut elemen matriks pada baris ke I dan kolom ke J. Oke, selanjutnya karena kita udah membahas tadi tentang pengertian matriks, maka kita langsung masuk di beberapa jenis matriks. Yang pertama yaitu matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya di sini matriks A, itu semuanya isinya 0 ya. A sama dengan 0, 0, 0, 0. Itu yang dinamakan matriks 0. Kemudian di situ lihat, kalau di matriks A, kita juga bisa tahu ordonya untuk matriks A. Karena di situ tahu ya, yang baris ke samping itu ada 2, 1, 2. Maka dia barisnya ada 2. Kemudian untuk kolomnya yang ke bawah itu juga ada 2. Berarti otomatis matriks A berordo 2 kali 2. Kemudian untuk yang matriks B, dia juga matriks 0. Dia semua anggotanya atau elemennya itu 0. Untuk matriks B, ordonya bisa dilihat. Barisnya ada 3, kemudian kolomnya ada 2. Yang ke samping ada 3, yang ke bawah ada 2. Maka dia berordo
3 kali 2. Kemudian untuk yang matriks C juga masih sama, dia matriks 0 karena elemennya semuanya bernilai 0. Lihat, dia ada 3 baris, yang ke samping itu ada 3 baris. Kemudian yang ke bawah, hitung, itu ada 5. Berarti untuk ordo matriks C yaitu 3 kali 5. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang nomor 2, yaitu ada matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar adalah matriks yang banyak barisnya sama dengan banyak kolomnya. Berarti dia selalu ordonya misalkan 2 kali 2, terus ordonya 3 kali 3. Intinya baris sama kolomnya itu jumlahnya sama. Kalau matriks bujur sangkar, di sini contohnya dia matriks A sama dengan 1, 2, 3, 5. Dia barisnya yang ke samping itu ada 2, terus yang ke bawah itu juga ada 2. Kemudian yang B juga sama. Dia itu barisnya ada yang ke samping itu ada 3. Kemudian yang ke bawah dia juga ada 3. Maka ordonya 3 kali 3. Kemudian untuk yang C juga sama. Dia barisnya yang ke samping itu ada 4. Kemudian yang ke bawah dia juga ada 4, maka dia ordonya 4 kali 4. Oke, selanjutnya masuk yang ketiga yaitu matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar yang semua elemen di luar elemen utamanya bernilai 0. Oke, di sini contoh untuk yang matriks A. Dia ordonya sama ya, karena dia matriks bujur sangkar yang semua elemen di luar elemen utamanya bernilai 0. Elemen utama itu maksudnya dia yang A11, sama kalau yang intinya pojok kiri atas sama pojok bawah yang sebelah kanan itu dia yang gak boleh 0. Pojok-pojok itu 0. Misalkan A, di sini kan dia pojok kanan atas sama pojok kiri bawah itu 0. Dia harus 0. Maksudnya matriks diagonal itu seperti itu. Yang A udah kelihatan ya. Dia ordonya sama 2 kali 2. Yang kanan atas 0, yang kiri bawah dia 0. Berarti dia matriks diagonal. Untuk yang B dia juga sama, dia berordo 3 kali 3. Lihat untuk yang paling kanan atas dia bernilai 0. Kemudian yang kiri, paling kiri bawah itu juga dia bernilai 0. Berarti benar itu matriks diagonal. Yang C juga terlihat sama. Dia matriks berordo 4 kali 4 karena barisnya ada 4, yang ke samping itu 4, yang ke bawah juga 4, maka berordo 4 kali 4. Yang kanan atas, paling kanan itu dia 0, kemudian yang kiri bawah itu dia juga 0. Itulah matriks diagonal. Oke, lanjut ke nomor 4 yaitu matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks diagonal yang elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai sama. Maksud ya, berarti dia pojok kiri atas sama pojok kanan bawah itu nilainya harus sama. Misalkan di sini contoh, untuk matriks A, dia sama ya, sama-sama 2. Maksud ya, kiri atas sama kanan bawah nilainya sama. Untuk matriks A dia sama-sama angkanya 2. Kemudian untuk matriks B dia juga sama, 3 semua. Dari kiri yang paling atas, tengah, sama kanan paling bawah dia nilainya 3 semua. Kemudian untuk yang C juga dia sama. Elemen utamanya dia bernilai 4, semuanya 4. Maksud ya untuk matriks skalar seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang kelima, yaitu ada matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks skalar yang elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai 1.
Jadi untuk bagian yang berdiagonalnya itu diagonal utamanya itu harus bernilai 1. Dia dari yang kiri atas sampai ke kanan bawah itu harus nilainya 1. Misal di sini A, dia kan kelihatan ya, kiri atas 1, terus kanan bawah 1. Kemudian yang B juga sama, dia kiri paling atas dia 1, tengahnya 1, terus kanan yang bawah dia nilainya juga 1. Kemudian yang C juga dia sama. Matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks bujur sangkar yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Lihat, untuk contoh matriks A. Intinya diagonal utamanya, elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Segitiganya dia harus di atas ya, terus elemen yang di bawahnya itu harus 0. Yang B juga dia sama, yang di sebelah kiri bawah itu dia 0 semua. Segitiganya yang atas ya, yang 1, 3, 7, 3, 0, 1, itu kan dia membentuk segitiga. Kemudian untuk yang matriks C juga sama, dia yang kiri bawah itu juga kan 0 semua ya. Dia membentuk segitiga atas. Oke, lanjut ke yang nomor 7, yaitu ada matriks segitiga bawah. Kalau tadi segitiganya di atas, kalau sekarang di bawah. Gitu aja. Yang tadi 0-0-nya di bawah, sekarang yang 0-nya di atas, cuma dibalik aja. Lihat aja yang matriks A dia kebalikan. Yang 0-nya jadi di kanan yang atas. Kemudian yang B juga sama, 0-nya jadi di kanan atas. Yang C juga dia sama. Paham ya? Berarti untuk matriks segitiga bawah sama atas dia cuma dibalik aja. Yang atas itu 0-nya jadi di bawah. Kalau yang matriks segitiga bawah, 0-nya dia di atas. Selanjutnya kita masuk di sifat-sifat pada penjumlahan matriks. Untuk sifat-sifatnya ada 4, yaitu ada sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat identitas, sama sifat lawan. Untuk sifat komutatif itu A plus B maka sama dengan B plus A. Sama aja, ketika penjumlahan A ditambah B itu sama aja B ditambah A. Hasilnya akan sama. Kemudian yang kedua ada sifat asosiatif, yaitu ketika A plus B dikurungi di plus C, maka dia juga sama ketika A plus dalam kurung B plus C. Hasilnya juga akan sama saja. Kemudian yang ketiga ada sifat identitas atau 0. Maka dia ketika berapapun dijumlahkan 0, mau 0-nya di belakang atau di depan, hasilnya angka tersebut. Di sini A plus 0 sama dengan 0 plus A, maka hasilnya A. Kemudian yang terakhir ada sifat lawan, yaitu ketika A plus min A, maka hasilnya 0. Lawan itu berarti yang positif ditambah negatif. Misalkan A plus min A, ini kan berarti lawannya A itu min A, maka hasilnya 0. Bisa juga B plus lawannya B itu kan min B, maka B plus min B, maka hasilnya 0. Oke, untuk sifat-sifat matriks cukup sampai di situ aja. Sekarang kita akan lanjut ke operasi pada matriks. Untuk operasi pada matriks, yang pertama kita akan bahas mengenai penjumlahan dan pengurangan dua matriks. Dua buah matriks A dan B dapat dijumlahkan dan dikurangkan apabila kedua matriks berordo sama, berukuran yang sama. Maksudnya di sini bisa dijumlahkan atau dikurangkan ketika ordonya sama. Misalkan A ordonya 2 kali 2, B juga harus sama, ordonya 2 kali 2. Misal A ordonya 3 kali 3, maka B juga harus ordonya 3 kali 3. Intinya matriks, dua matriks itu harus ordonya sama.
barisnya juga sama, jumlahnya sama, kolomnya juga jumlahnya sama, gitu ya. Oke, dari uraian tadi kita akan lihat secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Misalkan matriks A dia matriks dengan elemen seperti yang digambar, silahkan dilihat. Kemudian matriks B juga seperti yang digambar, dia ordonya sama. Oke, jadi untuk penjumlahannya kita bisa lihat di situ kalau penjumlahannya elemen yang sama silahkan dijumlahkan. Maksudnya di situ lihat A11 dijumlahkan dengan B11. Kemudian A12 dijumlahkan dengan B12. Kemudian A1N dijumlahkan dengan B1N. Kemudian A21 dijumlahkan dengan B21. A22 dijumlahkan dengan B22. Dan seterusnya. Intinya yang posisinya sama. Silahkan dijumlahkan. Oke, karena tadi penjumlahan berarti tinggal dijumlahkan yang elemennya sejajar ya. Sekarang masuk ke pengurangan, animasinya sama aja seperti penjumlahan, dia juga silahkan dikurangin dengan elemen yang sebaris. Misalkan di sini A11 dikurangkan dengan B11, kemudian A12 dikurangi dengan B12. Kemudian A1N dikurangi B1N, A21 dikurangi B21, dan seterusnya. Sampai ANM dikurangi BNM. Gitu ya, gampang kan? Selanjutnya kita masuk ke contoh. Di sini untuk contoh, misal diketahui matriks A 923 478 dan B 361 210. Untuk matriks A dan B dia ordonya sama ya. Untuk matriks A dia ada 2 baris, untuk matriks B juga 2 baris, terus untuk matriks A kolomnya juga yang ke bawah itu ada 3, yang B juga sama ada 3, maka dia untuk ordonya sama-sama 2 kali 3 karena barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Tentukan A plus B sama A min B. Sekarang masuk ke A plus B. Kalau penjumlahan tinggal dijumlahkan yang elemennya sejajar. Misalkan di sini dia 9 itu sejajar sama 3 ya, karena dia sama-sama di baris pertama kolom pertama. Maka 9 plus 3. Kemudian sampingnya itu ada 2, dia sejajar sama 6 karena dia berada di baris kedua, baris pertama kolom kedua. 2 plus 6. Selanjutnya yang sampingnya ada 3. 3 itu sejajar sama 1 karena mereka berada di baris 1 kolom ke-3. 3 plus 1. Dan untuk baris yang kedua juga sama. Intinya dia yang sejajar silahkan dijumlahkan. Maka kalau udah ketemu seperti itu tinggal dijumlahkan biasa aja. 9 tambah 3 12, 2 tambah 6 8, 3 tambah 1 4, 4 tambah 2 6, 7 tambah 2 9, 8 tambah 0 lah 8. Maka A plus B hasilnya 12, 8, 4, 6, 9, 8. Oke, dari penjelasan itu ini Ibu kasih animasinya untuk penjumlahannya. Di situ lihat 9 plus 3 yang sejajar ya elemennya. Kemudian 2 plus 6 sama seperti yang tadi Ibu terangkan. Kemudian yang bawah juga dia sama seperti yang tadi Ibu terangkan. Selanjutnya kita masuk untuk penyelesaian yang B, A min B. Sebenarnya sama kayak yang tadi penjumlahan, cuma bedanya kalau tadi dijumlahkan, kalau ini
kurangi. Silahkan dikurangi yang elemennya sejajar sama kayak yang tadi. Maka kita bisa diketemukan 9 dikurangi 3, 2 kurangi 6, 3 kurangi 1, 4 kurangi 2, 7 kurangi 2, 8 kurangi 2. Maka hasilnya 6. 2 dikurangi 6 itu min 4. 2, terus 4 kurangi 2, 2, 7 kurangi 2, 5, 8 dikurangi 0 lah 8. Untuk animasinya agar kalian lebih paham lagi, silahkan dilihat. Bisa. Tuh, 9 ditambahi 3 ya, dia elemen yang sejajar. Kemudian keduanya 2 tambahi 6 sama. Dia ada di baris pertama kolom kedua, kemudian baris pertama kolom ketiga. Selanjutnya ada baris kedua kolom pertama, baris kedua kolom kedua, baris kedua kolom ketiga. Gampang ya untuk penjumlahan sama pengurangan dua buah matriks. Oke, karena materi matriks untuk operasi penjumlahan sudah selesai, ini ada soal agar kalian lebih paham lagi mengenai operasi bentuk matriks. Silahkan bisa dikerjakan di buku masing-masing, dan jawaban bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke, untuk materi matriks sesi 1 cukup sekian. Dan jangan lupa untuk latihan soal silahkan kerjakan di buku kalian masing-masing. Untuk jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa kalau kalian ada request materi yang harus kita bahas, silahkan bisa komen juga. Untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Apabila saya ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.